Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariel Dani Suhadi dari kelas 10 MIPA 2. Dan di sini saya akan menceritakan kepada kalian suatu kisah dari suatu hikayat, yaitu hikayat Siluncai. Alkisah di negeri Indrapati, di mana Siluncai tinggal. Siluncai ini hidup sengsara karena ia seorang yatim piatu dan hanya bekerja sebagai penebang dengan upah yang kecil. Siluncai bermimpi menguasai kerajaan. Nah, beberapa kali ia mohon kepada para penjaga istana untuk menghadap Maharaja Isin yang bertahta di negeri Indrapati pada saat itu. Tetapi permintaannya itu selalu ditolak karena Siluncai ini terlihat seperti orang miskin dan raja hanya menerima bangsawan dari negeri yang kaya. Maka pada suatu hari Siluncai menyamar menjadi seperti bangsawan dengan mengenakan pakaian yang bagus, sehingga ia diizinkan oleh raja untuk menemuinya, dan diterimalah ia oleh raja yang sambil berpangkas rambut. Ketika ditanya raja apa keperluannya, ia menjawab bahwa ia sekedar ingin bertemu dengan raja saja. Ketika raja membalikkan badan dan menunjukkan wajahnya kepada Luncai, tiba-tiba Luncai menangis dikarenakan ia sedih melihat wajah raja yang mirip sekali dengan wajah almarhum ayahnya. Mendengar itu, raja sangatlah marah, sehingga raja meminta para pesuruh untuk menangkap Luncai dan membuangnya ke laut. Di dalam perahu, si Luncai mengatakan kepada para pesuruh bahwa ia kasihan melihat para pesuruh tersebut letih berkayuh, dan ia mau mengajarkan lagu supaya mereka tidak bosan. Lirik lagunya adalah, "Luncai terjun dengan labu-labunya, biarkan. Kemudian si pesuruh tersebut pun mengikuti alunan lagu tersebut. Kemudian tiba-tiba saja Luncai betul-betul terjun dong dengan labu-labu yang ada di perahu dan berenang ke pulau terdekat. Nah, barulah pesuruh-pesuruh itu sadar setelah Luncai hampir sampai di sebuah pulau. Cepat-cepat mereka mengejar Luncai, menangkap dan memasukkan ke dalam karung agar tidak kabur. Tiba-tiba mereka melihat seekor rusa. Para pesuruh pun mengejar rusa tersebut. Tinggallah si Luncai di perahu terikat di dalam karung sambil meratap, tidak mau, saya tidak mau dinikahkan dengan putri raja." Tiba-tiba lewat seorang keling. Mendengar si Luncai berteriak tidak mau dinikahkan dengan putri raja, orang keling itu tertarik dan mau menggantikan si Luncai dalam karung agar ia dapat dikawinkan dengan putri raja. Luncai pergi menyelamatkan diri setelah mengikat orang keling itu di dalam karung. Setelah para pesuruh kecewa tidak dapat menemukan dan mendapatkan rusa, mereka kembali ke perahu. Mendengar suara para pesuruh raja, orang keling itu semakin gembira karena bentar lagi ia akan dinikahkan dengan putri raja. Tetapi setelah salah satu pesuruh berkata bahwa mereka akan membuang karungnya ke laut, orang keling itu kemudian panik dan berusaha meminta tolong. Mendengar suara orang meminta tolong di dalam karung yang telah berubah dari suara si Luncai, para pesuruh makin marah dan menganggap suara si Luncai itu dibuat-buat. Akhirnya orang keling itulah yang dihukum dibenamkan ke dasar laut dengan mengikatkan karung itu pada karung batu pemberat. Nah, suatu hari si Luncai kembali menghadap raja. Di hadapan raja dikatakannya bahwa ia adalah Luncai akhirat. Ia sesungguhnya telah meninggal dunia karena telah dibenamkan di laut dan kembali lagi ke dunia. Raja, Perdana Menteri, pegawai, penjaga, dan pengawal istana pun ketakutan karena mereka semua tahu bahwa si Luncai itu telah dibunuh. Karena itu pula mereka semua menurut apa yang diperintahkan si Luncai. Dikatakannya bahwa ia telah bersumpah dengan arwah nenek moyang raja, Perdana Menteri, dan pemuka istana. Diajarkannya kepada mereka cara melihat dan berjumpa dengan arwah nenek moyang, yaitu dengan jangan berdiri di tanah lapang, menghadap ke atas dengan mata tertutup dengan kain hitam tipis. Semua pemuka itu menurut apa yang dikatakan oleh si Luncai. Berjam-jam lamanya mereka berdiri, tidak ada apa-apa yang dapat mereka lihat. Kemudian berkatalah si Luncai bahwa bila tidak melihat apa-apa, apalagi tidak melihat arwah nenek moyang, itu berarti orangnya itu hidupnya banyak dosa. Mendengar kata-kata Luncai demikian, kemudian ramailah mereka mengatakan bahwa mereka telah dapat melihat nenek moyang mereka.
Maka mereka mencoba untuk tetap berdiri lebih lama, walaupun dalam hatinya mereka bertanya-tanya, benarkah mereka banyak dosa? Berkatalah Lunsai kepada raja bahwa atas permintaan ibunda ayahanda raja, agar dosa mereka terampuni, supaya raja dan rakyatnya mengadakan selamatan di sebuah gua. Nah, yang telah diketahui Lunsai tepatnya. Suatu hari diadakanlah upacara selamatan dan semua pembesar bersama rakyat menuju gua yang dimaksudkan si Lunsai. Tetapi yang boleh masuk gua itu hanyalah Lunsai bersama raja saja. Nah, disuruhlah raja pergi ke sebuah sudut gua yang dihuni oleh ular-ular berbisa yang siap menerkam si raja. Setelah raja terbunuh gigitan ular berbisa, bersuara Lunsai menirukan suara raja yang mengatakan bahwa raja telah berjumpa dengan nenek moyang dan tidak akan kembali ke dunia lagi. Dengan demikian, raja memerintahkan agar putrinya dinikahkan kepada si Lunsai dan tahta kerajaan sepenuhnya diserahkan kepada Lunsai. Keluarlah Lunsai dari dalam gua, disambut oleh para pembesar istana, dinaikkan ke kereta raja, dibawa pulang ke istana, dinikahkan dengan putri tunggal raja, dan sejak saat itu dinobatkan sebagai raja. Namun lama-kelamaan rahasia perbuatan Lunsai pun makin lama makin terungkap oleh istrinya tersebut, alias putri dari raja. Istrinya merasa telah tertipu dan timbullah rasa dendam kepada si Lunsai yang telah membunuh ayahnya sendiri. Akhirnya si Lunsai tersebutlah yang binasa oleh istrinya sendiri. Dari cerita tadi barusan dapat kita simpulkan bahwa amanat yang terdapat pada cerita tersebut yaitu kita itu tidak boleh menggunakan akal kita untuk melakukan kejahatan. Dimana seperti di cerita ini, si Lunsai itu menggunakan akal busuknya untuk menguasai kerajaan. Nah, sedangkan cara yang baik untuk menggunakan akal kita yang udah diberkahi oleh Tuhan yaitu dengan menggunakannya dengan kebaikan yang dapat menunjukkan kita untuk menjadi lebih baik, bukan dengan cara instan seperti cara si Lunsai ini. Sekian cerita mengenai hikayat si Lunsai ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.